Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam pramuka. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Sekarang saya mau lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu masih tentang SKU ya. Sekarang poin SKU yang nomor 9, 10, 11, 12. Oke, langsung aja. Tapi sebelum mulai materinya, yang belum subscribe cepetan pencet subscribe di bawah ini, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya dong. Oke, ya lanjut aja, langsung kita ke materi yang pertama, yaitu poin SKU nomor 9. Ada apa sih poin SKU nomor 9 ini? Oke, yang nomor 9 itu ini SKU penggalang ya kakak-kakak. Yang nomor 9, ikut serta dalam kegiatan perkemahan penggalang sedikitnya 2 hari sesuai dengan standar perkemahan, di mana perkemahan ini biasanya itu dilaksanakan Sabtu Minggu, yang biasa disebut persami. Bagi adik-adik, mungkin kakak-kakak semua pasti sering melaksanakan perkemahan persami ini atau perjusa ya. Ini poin yang ke-9. Jadi melaksanakan perkemahan sedikitnya 2 hari 1 malam. Ini untuk penggalang. Kalau untuk siaga biasanya itu persari, jadi perkemahan 1 hari dari pagi sampai sore saja. Itu beda dengan penggalang maupun penegak kalau untuk siaga. Ya lanjut, kita lanjut ke nomor yang ke-10 atau poin yang ke-10. Oke, poin yang ke-10 ini dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan golongan dan tingkatannya. Yang pertama itu ada beberapa golongan ya di pramuka itu. Yang pertama itu ada golongan siaga yang biasa warnanya itu hijau. Yang kedua itu ada golongan penggalang yang biasa warnanya itu merah. Yang ketiga ada penegak kuning, dan pandiga itu coklat. Oke, yang pertama di siaga itu ada beberapa tingkatan TKU. Dan di tingkatan siaga yang pertama itu ada siaga mula, yang kedua ada siaga bantu, dan yang ketiga itu ada siaga tata. Nah, di sini ada tanda kecakapan umum siaga. Nah, di sini siaga mula itu yang strip atau yang hijaunya itu yang miring ya. Itu satu, siaga mula. Yang kedua itu sebenarnya siaga bantu, bukan siaga tata ya. Di sini itu ada kesalahan di gambarnya. Jadi yang strip hijau 2 itu siaga batu, yang strip 3 itu siaga tata. Seperti itu kakak-kakak, bisa dicatat. Yang kedua, golongan penggalang. Di golongan penggalang sendiri terdapat 3 tingkatan. Yang pertama itu ada penggalang ramu yang V1 ya. Itu namanya golongan penggalang ramu V1. Yang kedua itu ada penggalang rakit yang V2 atau manggar 2. Yang ketiga ada penggalang terap, manggarnya 3. Seperti itu. Itu dari golongan penggalang. Jadi ada ramu, rakit, dan terap. Dan kita lanjut ke penegak. Penegak sendiri itu terdapat hanya 2 saja, 2 tingkatan. Yang pertama itu ada penegak bantara. Jadi dia itu penegak itu dipakainya sudah di pundak karena rasa tanggung jawabnya sudah pada dirinya gitu. Beda halnya dengan siaga dan penggalang yang masih dibimbing, yang makainya itu masih di lengan. Seperti itu. Yang pertama kita balik lagi ke penegak. Tadi penegak bantara, yang kedua itu penegak laksana. Itu dari golongan penegak. Lanjut kita ke pandega. Nah, pandega ini biasanya itu perkuliahan ya. Jadi pandega itu tidak ada tingkatan, ya udah tingkatannya hanya 1 saja, yaitu pandega. Nah, itu setelah pandega apa? Jadi setelah pandega itu ada tingkatannya, yaitu pembina. Itu umurnya bisa dilihat di Google kakak-kakak masing-masing. Itu dari golongan-golongan di pramuka serta tingkatan-tingkatannya. Jadi yang pertama siaga itu ada mula, bantu, dan tata.
penggalang ada tingkatan ramu, rakit, dan terap. Dari penegak itu ada bantara dan laksana, serta pandiga itu hanya satu, yaitu pandiga setelah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang nomor 11. Nomor 11 ini ada apa? Oke, nomor 11 ini mengetahui nama ketua RT hingga lurah atau setingkatnya di tempat tinggalnya masing-masing. Ya, jadi ya tidak mungkin dong masa kalian gak tahu nama RT-nya masing-masing serta lurahnya. Oke, dan juga selain mengetahui nama ketua RT dan lurah, kita harus tahu struktur pemerintahan ya. Dan di sini kakak udah membuatkan ada gambar struktur pemerintahan setelah amandemen. Jadi ini struktur pemerintahan setelah amandemen. Jadi yang tertinggi itu Undang-Undang 1945, tidak lagi MPR yang tertinggi. Nah, di bawah undang-undang ini terdapat beberapa lembaga, yaitu yang pertama lembaga legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Dan beda ya BPK itu, karena BPK itu Badan Pengawas Keuangan Negara. Dan di bawah lembaga legislatif itu terdapat beberapa jadi di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di bawahnya. Yang pertama legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPD. Dan eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, serta sampai ke rakyat, RT, RW, baru ke rakyat ya, seperti itu. Dan yudikatif itu ada MK, MA, dan KY. Nanti kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi, bisa mencari penjelasan di Google lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Kakak hanya menyampaikan sedikit saja supaya waktunya tidak terlalu lama. Apa sih legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Yang legislatif, lembaga legislatif itu adalah lembaga, secara simpelnya lembaga yang membuat undang-undang, seperti itu. Dan eksekutif adalah lembaga yang menjalankan. Jadi eksekutif yang menjalankan undang-undang. Dan yudikatif itu adalah badan yang mengawasi jalannya undang-undang. Jadi yudikatif itu badan yang mengawasi jalannya undang-undang, seperti itu. Good job. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yang terakhir, yaitu nomor 12. Nah, nomor 12 ini dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka. Oke, sebelumnya mungkin udah kakak kasih tahu ya, bahwa di pramuka itu terdapat 2 kode kehormatan. Yang pertama itu ada Trisatya. Yang terdapat Trisatya itu ada 3 poin. Yang kedua itu ada Dasa Dharma. Dasa Dharma itu ada 10 poin. Nah, di sini bisa dilihat ya, Trisatya dan Dasa Dharma. Bagi yang memiliki SKU pasti di halaman paling depannya itu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, di situ bisa boleh kakak-kakak catat di buku materi kepramukaannya untuk minggu saat ini. Jadi dicatat Trisatya itu apa saja, Dasa Dharma apa saja. Kalau bisa dihafalkan juga. Karena buat menambahkan poin nilai kepramukaan. Oke, di sini. Ya mungkin sampai sini dulu ya kakak-kakak. Materi hari ini cukup sekian, dan juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Apabila menyukai video ini, jangan lupa klik like dan share. Infokan ke teman-teman kalian bahwa hari ini ada materi baru, materi kepramukaan, dan juga jangan lupa dicatat materinya di buku kepramukaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.